Shalom anak-anak ibu kelas 8. Kita bertemu kembali bahwa di minggu lalu kamu sudah ujian mid semester ya. Ibu yakin kamu anak cerdas, anak hebat, anak luar biasa. Pagi hari ini kita bertemu lagi dengan ibu ya. Sebelum kita menyiapkan segala sesuatu, coba ambil buku, ambil Alkitabnya, pena, dan buku baca. Letakkan di sampingnya. Jangan lupa, setiap yang ibu sampaikan mohon dicatat. Oke anak-anak ibu, saatnya kita belajar. Kita mau sebelum belajar kita bernyanyi terlebih dahulu. Satu pujian kita mau nyanyikan kepada Tuhan, yaitu Rohmu yang hidup. Baik, mari kita bernyanyi. Baik, kita sudah angkat satu pujian kepada Tuhan. Tiba saatnya kita berdoa. Mari anak-anak ibu yang dari rumah, semua sikap berdoa di hadapan Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa bertatap muka, tapi kita bisa bertatap maya. Kita berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini karena kasih-Mu memberkati kami, setiap anak-anak kami dari rumah, bahkan kami juga guru-guru. Kami percaya diberkati Tuhan, diberikan kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau memulai pembelajaran kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu, mari kita baca firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Dikatakan di sana, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, anak-anak ibu, pribadi Allah itu ya disebut dengan Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus, Allah Roh Kudus. Anak-anak ibu, kita tidak usah berdebat dalam hal ini. Yang jelas Roh Kudus yang diutus oleh Bapa, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Ya, apapun hal-hal yang tersembunyi, termasuk ketika kamu membaca firman, ada Roh Kudus yang menuntun anak-anak ibu untuk memahami, ya, termasuk di masa-masa pandemi ini, ya, masa-masa yang sulit. Bagaimana ini, bagaimana nanti sekolah? Percayalah, sebagai orang beriman, kita nggak pernah putus asa. Tuhan Yesus tahu dan beserta kita senantiasa. Amin. Baik, kita akan masuk dalam pembelajaran kita, yaitu bab 5. Bab 5 di halaman bukumu, halaman 35, yaitu Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Anak-anak ibu, ibu sebelum masuk pembelajaran, ibu mau sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik kamu sendiri dapat meyakini dan menganalisis peran Roh Kudus dalam kehidupan
orang beriman melalui doa. Anak-anak ibu, jadi dalam pembelajaran ini nanti kita menggunakan metode discovery learning. Dalam pengamatan kamu saat ini, ibu akan berikan analogi, gambaran. Kamu pasti sudah pernah dengar apa itu Roh Kudus, atau nggak usah dulu pengertiannya. Kamu pasti pernah tahu Roh Kudus, pernah dengar, pernah baca di Alkitab Roh Kudus. Kalau di Perjanjian Lama itu dalam kitab Kejadian 1 dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, itu pada saat penciptaan. Tapi di Perjanjian Baru disebut Roh Kudus, ya. Anak-anak ibu, ibu mau berikan analogi. Coba perhatikan. Ibu akan kipas seperti ini. Nah, ibu mau tanya, apa yang kamu perhatikan dari yang ibu lakukan tadi? Ya, nanti bisa kasih komentar di YouTube ibu ini. Silakan kasih jawaban kamu. Apa yang kamu perhatikan dari yang ibu lakukan tadi seperti ini? Baik, tentu ada yang jawab beberapa hal lah. Tapi yang pasti jawaban kamu itu harus yang masuk akal ya. Nah, ibu mau tanya, apa itu Roh Kudus? Nanti bisa kasih juga komentar di sini. Apa itu Roh Kudus? Nah, tadi ibu berikan seperti ini. Apa itu Roh Kudus? Ini analoginya. Saya kipas begini. Banyak orang sekarang memperdebatkan Roh Kudus. Ada gereja A memperdebatkan, gereja B perdebatkan tentang Roh Kudus. Roh Kudus nggak perlu diperdebatkan. Kamu imani saja. Nah, anak ibu tadi saya kipas-kipas begitu. Yang keluar dari yang ini apa? Tentu kamu jawab angin ya. Angin, Bu. Nah, ya angin. Apakah angin itu bisa kamu lihat? Bisa tidak kamu lihat? Pasti jawaban kamu, mana bisa, Bu? Mana ada nampak? Tapi pasti kamu bisa rasakan. Dirasakan angin itu. Kalau dilihat nggak bisa. Nah, ibu berikan pengertian yang sederhana saja. Seperti angin. Kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan. Roh Kudus itu seperti itu. Kita tidak bisa lihat roh, tetapi Roh Kudus itu bisa kita rasakan. Karena apa? Ketika kita baca firman, Roh Kudus berikan kita pengertian supaya kita memahami firman Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan, Roh Kudus mengingatkan kita, menginsafkan kita, menegur kita. Supaya apa? Supaya kita mengerti bahwa yang kita lakukan itu salah. Nah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Dari mana saya bisa terima Roh Kudus? Dalam doamu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka percaya, Roh Kudus juga akan Tuhan berikan buatmu. Amin. Nah, anak-anak ibu, sebagai yang harus kamu cari informasi, boleh dari Alkitab, boleh dari bukumu, boleh dari internet. Tapi ingat, main handphone, main gadget kalau lagi pembelajaran itu tidak masalah. Tapi kalau kamu sampai main game online, mabar ya, main bareng, wah, ingat, handphonemu kalau hancur nggak apa-apa. Tapi kalau otakmu yang hancur, dirimu yang rusak, karaktermu dirusak, itu masalah. Makanya hati-hati ya nak. Nah, nanti lihat, apa sih peranan Roh Kudus kepada orang beriman? Itu tugas ya, tugas kamu. Apa peranan Roh Kudus kepada orang beriman? Boleh cari di Alkitab, boleh search by Google, boleh lihat di bukumu. Oke? Minimal kamu cari 5. Apa peranan Roh Kudus kepada orang beriman? Nanti tugasnya japri ibu melalui WA. Hari ini ibu tunggu, ingat ya,
hari ini, lewat dari hari ini, ibu tidak terima. Paham? Japri ibu melalui WA. Ibu tunggu. Oke anak-anak ibu, tugasnya sih gampang sekali. Pasti kamu bisa kerjakan. Anak-anak ibu, tetap jaga kesehatanmu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini kami sudah melakukan proses pembelajaran. Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama kami, menolong kami, memberikan pengertian bagi kami hari ini. Tuhan Yesus, tolong anak-anak kami supaya mereka juga mendengarkan arahan orang tua, mendengarkan arahan guru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserahkan pembelajaran kami hari ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.